Hai guys, Bitcoin masih berada di rentang sideways ini, tidak terlalu banyak perubahan, tetapi saya mau update soal beberapa hal seperti ETH dan ada juga analisa dari Plan B, MicroStrategy, dana 1 miliar BUSD Binance, potensi alt season dan ada juga update airdrop untuk SingSwap dan soal Cosmos dan Polkadot. Nama saya Kelvin dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk Bitcoin di time frame daily-nya. Ini terbentuk doji star, ini yaitu dimana ini yang tipe yang kakinya itu panjang ya. Kemarin sempat ke 28.758, tetapi di jam tertentu jam 8 malam itu terjadi sell off yang cukup kencang dari situ. Habis itu harga sekarang mereda. Kalau misalnya hari ini close dengan merah itu maka terbentuklah yang namanya itu doji star. Ini menurut saya kalau misalnya terjadi di atas itu sifatnya itu bearish. Sudah terbentuk di sini di tanggal 1 April ini sebenarnya ya. Harga itu sempat ke 27.177, tapi tampaknya ini dibeli oleh Binance dan sekarang terbentuk lagi ya teman-teman. Kalau hari ini close dengan merah. Nah, masih sama seperti kemarin itu sifatnya Bitcoin masih berada di rentang sideways ini, tidak ada banyak perubahan ya, harus lewat 28.800 agar bullish, lewat ke bawah 26.600 agar bearish dan bisa ke target harga selanjutnya. Kalau tidak ya akan begini-begini aja. Nah, untuk fase bulan sendiri ini dia akan mencapai fase full moon di hari ini jam 11.30. Secara siklus yang sebelumnya biasanya harga itu mulai turun perlahan di hari full moon tersebut terjadi ya teman-teman, dan akan berada di klimaksnya beberapa hari setelah full moon itu terjadi. Nah, entah apakah bisa terjadi untuk sampai beberapa hari ke depan, kita tidak tahu. Masalahnya ada Binance yang membelanjakan uang 1 miliar BUSD tersebut. Nah, di mana ini dari 1 miliar BUSD yang mereka punya, sisanya adalah sekitar 100 juta BUSD per kemarin ya. Di sisi lain, ketika harga Bitcoin itu turun, ETH Bitcoin itu malah naik. Ini menunjukkan kalau hype daripada Shanghai upgrade itu menurut saya belum selesai. Jadi sedikit penurunan dari hari ini, tapi kemarin itu bisa close dengan kuat. 3 candle harian ini menunjukkan kalau pergerakan Ethereum ini sangat kuat ya teman-teman. Saya expect dalam beberapa waktu ke depan ini dia bisa naik lagi. Selain Binance yang menggunakan uangnya, ada juga dari MicroStrategy yang baru saja membeli 1045 Bitcoin, rata-rata harganya 28.000. Sekarang mereka memiliki 140.000 Bitcoin dengan harga rata-rata 29.803 per Bitcoinnya. Jadi ini sudah dekat sekali dengan break-even point-nya dan menurut saya dalam beberapa bulan ke depan dia akan dalam posisi untung ya teman-teman. Dari tahapan market yang dibuat oleh Plan B ini sendiri, kalau kita lihat maka sekarang itu kita ada di tahapan early bull. Jadi makanya kenapa saya sering bilang harus punya posisi untuk beli Bitcoin atau altcoin yang memang fundamentalnya itu bagus, itu untuk siap-siap tahapan bull yang selanjutnya. Jangan beli ketika ini late bull. Late bull adalah ketika orang-orang sudah terjadi euforia dan banyak sekali retail yang masuk, orang-orang yang nggak ngerti kripto itu juga ikutan masuk, makanya banyak yang jadinya boncos atau rugi karena mereka belinya pas tinggi. Belilah ketika early bull atau di stage 2, di late bear ini. Jadi antara ini tidak ada yang pastinya di kapan. Kita tidak bisa menebak dia bottomnya di kapan. Nah, tahapannya ini yang pertama adalah yang biru itu adalah early bear, hijau itu adalah late bear, waktu yang tepat untuk membeli juga, dan waktu yang tepat juga adalah pas kuning ini early bull ya. Jadi late bear dan early bull. Nah, kita jualnya itu kapan? Itu kita jual setelah beberapa bulan ada dot warna merah ini ya teman-teman. Ini merupakan tanda overheating daripada harga Bitcoin sendiri karena dia menembus batas-batas yang tidak terduga dan kenaikannya juga terjadi secara parabolik. Menurut saya itu bisa terjadi di tahun 2024 ketika The Fed itu melakukan penurunan suku bunga. Menurut saya itu mungkin untuk terjadi, saham juga bisa naik, Bitcoin juga akan mencapai new all-time high-nya. Jadi kita harus siap-siap dulu sekarang di masa-masa early bull ini, warna kuning. Tetapi untuk
waktu dekat untuk sekarang-sekarang ini ya teman-teman, menurut saya alt season itu akan terjadi. Tidak mudah untuk mengetahui kapan akan terjadinya karena awal-awal ya itu sangat susah untuk menebaknya. Tapi biasanya dilihat dari chart altcoin per Bitcoin-nya itu dia mulai menguat. Jadi itu merupakan tanda awalnya sudah downtrend cukup lama misalnya untuk altcoin per Bitcoin-nya. Nah, ketika dia tiba-tiba ada candle yang kuat ke atas, nah itu biasanya merupakan permulaan daripada alt season. Kondisi sekarang adalah Bitcoin season, betul sekali, di mana Bitcoin dominance itu lagi di puncak-puncaknya, sekitar 47%. Justru di sini bukan waktu yang tepat untuk membeli Bitcoin ya, kalau kita main Bitcoin ke altcoin dan seterusnya. Tapi justru ini adalah waktu yang tepat untuk membeli altcoin. Kalau kita lihat altcoin, dia rata-rata berada di bawah, jadi sejalan dengan chart ini. Justru pas altcoin season ini sudah muncul, dia tampilannya, oh sekarang lagi altcoin season. Nah, itu adalah waktu kita untuk take profit secara bertahap ya. Jadi tidak usah langsung semuanya ketika ini muncul, tetapi kita take profit secara bertahap dalam rentang waktu tertentu seperti beberapa minggu. Dari analis lain juga, kita sangat dekat ke ETH itu akan memicu yang namanya alt season. Ya, sudah bilang ini dari awal-awal, dan kita akan siap-siap untuk adanya kenaikan untuk altcoin. Jangan miss ini. Nah, kalau kita lihat ini dari chartnya, osilatornya yaitu yang warna merah ini itu bentar lagi itu akan berubah menjadi warna hijau. Ini itu cocok dengan di tahun 2020. Saya setuju akan hal ini. Saya melihat tahun yang ini itu lebih mirip dengan tahun yang 2020. Meskipun di 2020 itu ada Black Swan, tetapi rupanya di tanggal 13 Maret yang tahun ini itu tidak ada Black Swan, tetapi hanya ada sell off yang cukup besar ketika USDC itu di-peg, tetapi dari segi fraktal itu mirip sekali. Nah, bagusnya adalah kita bisa melihat adanya alt season yang kuat di tahun 2023. Kalau kita lihat tahun 2020 itu ada juga alt season yang cukup kuat di bulan-bulan, mulai bulan Maret sampai ke Agustus. Dan diakhiri di bulan September. Jadi itu adalah strategi saya untuk sekarang. Kemungkinan akan ada alt season sampai bulan-bulan itu. Dan ada update sedikit untuk kerjain airdrop SingSwap, di mana mereka baru saja menambahkan fitur bridge di page mereka. Jadi teman-teman harus ke mainnetnya itu, jadi testnet itu tidak ada, ini mainnet beneran ya. Terus ke bridge yang ada di sini. Nah, akan muncul beberapa pilihan. Ini bukan bridge yang dibuat oleh SingSwap sendiri, tetapi ini adalah yang punya zkSync sendiri. Kalau teman-teman ada lihat video saya mengenai cara kerjain airdrop zkSync, itu akan menggunakan link yang ada di sini. Ini juga punya Arbiter Finance, dan ini adalah bridge yang lain, Seller Network. Sudah ada koinnya. Jadi bukan SingSwap punya SingSwap sendiri. Nah, saya tidak tahu apakah ini bisa menjadi kriteria untuk SingSwap sendiri. Menurut saya tetap trade dan provide liquidity itu akan menjadi hal yang utama di SingSwap. Alasannya karena ini punya perusahaan yang lain, bukan punya SingSwap ya. Tetapi kalau misalnya teman-teman mau menambahkan jumlah transaksi yang ada di protokol lain ini seperti zkSync dan Arbiter, teman-teman bisa lakukan karena dua ini belum ada tokennya. Semacam kesempatan buat kita. Sekarang saya akan ngomongin soal dua koin ini, yaitu Cosmos dan Polkadot, di mana Cosmos itu akan memberikan reward kepada tim yang berhasil untuk mempropose tokenomics Atom yang baru ya. Hadiahnya adalah sebesar $30.000. Akan diumumkan pemenangnya di tanggal 31 Agustus, jadi masih lama. Cosmos sendiri ini dia supply-nya itu tidak terhingga, jadi bisa bertambah terus ya teman-teman untuk circulating supply-nya. Menurut saya ini bisa menjadi narasi yang bullish untuk Cosmos kalau misalnya mereka bisa mengubah tokenomics-nya itu menjadi lebih deflationary. Supply-nya itu bisa berkurang seiring berjalannya waktu. Seperti kalau misalnya Ethereum, kalau misalnya jaringannya itu cukup banyak digunakan di Ethereum, maka Ethereum sendiri bisa menjadi deflasioner. Kalau tidak ada yang menggunakan, maka akan menjadi inflasioner. Perubahan-perubahan semacam ini itu menurut saya bisa menjadi hal yang bullish ya. Jadi teman-teman pantau, kalau misalnya teman trader ya, teman-teman pantau aja untuk berita soal perubahan upgrade yang dibuat oleh Atom ini. Atom ini juga adalah salah satu koin favorit Guy di Coin Bureau ya, di channel kripto luar negeri. Untuk technical analysis Atom sendiri, dia sekarang berada di garis support ini. Ini adalah chart weekly-nya. Bounce daripada garis ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya.
Dari RSI harus berada di atas 50 agar bisa bullish. Ininya bahayanya adalah bisa terjadi MACD crossover ke bawah, jadi harus segera naik agar bisa bounce dari sini dan naik di atas 0. Histogramnya harus berubah menjadi hijau agar bullish untuk Cosmos. Tapi kalau saya lihat dari chart seperti ini, dia cukup bisa bertahan di atas garis support ini. Dan yang kedua adalah Polkadot, di mana dia baru saja mendaftarkan trademark aplikasi message, jadi seperti WhatsApp Messenger, yang berbasis blockchain ya. Kita belum ada semacam sosial media yang berbasis blockchain yang bisa dipakai oleh semua orang. Tetapi kalau ada yang benar-benar bisa memunculkan seperti itu, maka ini akan menjadi semacam killer app dipakai oleh semua orang, dan koin daripada protokol ini bisa naik harganya. Trademark ini mengcover software untuk jejaring sosial, membuat dan memanage komunitas online, jadi ini bagus sekali. Mungkin seperti Discord, kalau seperti Discord itu bisa hebat banget. Mengirimkan dan menerima pesan, jadi seperti WhatsApp, Messenger, Instagram, dan lain-lain. Kalau mereka berhasil, ini sangat bullish banget buat Polkadot ya. Polkadot sendiri, ini dia maksimum supply-nya itu tidak terhingga, mirip sekali dengan Cosmos. Dari harga sendiri, beda dengan Cosmos. Kalau Cosmos, dia membuat yang namanya higher low. Di bulan Desember ya, ketika low ini terjadi, lebih kuat, lebih mirip Ethereum ya, lebih kuat. Polkadot sendiri itu lebih lemah untuk di bulan Desembernya. Tetapi ya kalau misalnya kita ukur dari low-nya itu ke sampai sini, maka kenaikannya itu tidak seberapa, baru 50%. Kalau dari Atom, dari low-nya di bulan Juni itu sampai ke harga sekarang itu 100%. Jadi ya tergantung style teman-teman sukanya bagaimana. Kalau dari chart sih lebih kuat yang punya Atom ya, tetapi lebih rendah yang punya Polkadot. Harga Polkadot sendiri ini juga sama dengan harga ketika dia awal-awal launching. Ini saya masih ingat, dulu saya pernah beli Polkadot itu suggest oleh Ivan on Tech, itu di harga sekitar $2 ya. Tahun 2020, ketika saya waktu itu belum tahu apa-apa soal altcoin, hanya ikut-ikut beli saja. Sekarang sudah cukup mengerti. Nah, di sini kalau kita lihat chart seperti ini merupakan masa akumulasi. Jelas banget, kita tinggal tunggu ini naik aja ke depannya. Secara chart sih begitu ya, ini sudah low banget, dekat dengan yang pas di tahun 2020. Jadi beli di sini untuk jangka panjang menurut saya akan sangat, itu rewardnya lebih banyak dibandingkan dengan risk-nya. Jadi kalau teman-teman suka ya boleh beli di daerah-daerah sini daripada nanti tunggu ketika dia naik baru beli ya. Nah, jadi itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.